But if you can make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone, correct? No. Buat kalian yang lagi cari film bertema investasi, keuangan, manajemen, perbankan, atau perekonomian, atau kalian yang lagi studi di bidang finansial, kalian bisa nonton film-film berikut ini. Dijamin kalian gak hanya terpukau karena kualitas film dan ceritanya, tapi kalian juga akan mendapat banyak sekali ilmu yang mungkin belum pernah kalian dapatkan. Nonton film-film ini, kalian bisa belajar tentang investasi, manajemen, perbankan, hingga perekonomian. Kalian akan langsung tertarik buat berinvestasi. Buat kalian yang penasaran, langsung saja kita mulai videonya. Let's check this out. How much money? 72,000 last month. I like money. Satu, The Big Short 2015. The Big Short adalah film drama komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Adam McKay. Film ini menceritakan tentang bagaimana krisis keuangan 2007 sampai 2008 di Amerika Serikat dan membawa pengaruh ke perekonomian global. The Big Short bercerita tentang seorang manajer keuangan bernama Dr. Michael Burry. Dia memiliki hitung-hitungan matematika yang diyakininya benar kalau Amerika akan mengalami krisis besar. Akan tetapi, dia mendapatkan cemooh dan tertawaan dari banyak pihak. Namun, prediksinya benar. Burry menghasilkan keuntungan hingga 489%. Gila. Sepanjang film, kita tidak hanya terpaku pada jalan cerita filmnya saja, tapi kita juga dikenalkan dengan berbagai istilah di bidang ekonomi seperti credit default swap, subprime mortgage, dan masih banyak lagi yang kurang dipahami oleh orang awam. Gua aja gak paham. Capaian rating film ini di situs IMDb adalah 7,8/10. Film ini dibintangi oleh Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, dan Finn Wittrock. Film The Big Short berdurasi 2 jam 10 menit. The Big Short. Not going to be able to refinance. On all my loans? 2. The Wolf of Wall Street 2013. The Wolf of Wall Street adalah film biografi komedi kriminal Amerika Serikat tahun 2013 yang disutradarai oleh Martin Scorsese. Buat pecinta Leonardo DiCaprio pasti tahu film ini. The Wolf of Wall Street bercerita tentang perjuangan kisah nyata Jordan Belfort dalam dunia pialang saham. Jordan yang diperankan Leonardo DiCaprio bersama temannya Donnie bekerja sama untuk membesarkan perusahaan pialang baru bernama Stratton Oakmont. Mereka akhirnya mendapatkan kesuksesan dan menghasilkan sangat banyak uang. Namun di tengah kesuksesan tersebut, mereka terlibat dalam bisnis ilegal yang membuat mereka harus berurusan dengan penegak hukum. Dan mereka diharuskan mencari jalan keluar atas keterpurukan mereka. Film ini sangat memberikan inspirasi untuk berjuang lebih keras dalam hidup. Bahwa ada banyak jalan sukses terutama melalui jalan yang ditunjukkan dalam film. Buat kalian yang mau nonton film ini, siapin cemilan yang sangat banyak karena film ini berdurasi cukup lama, yaitu 3 jam. The show goes on. They're gonna need to send in the National Guard to take me out, cause I ain't going nowhere. 3. Inside Job 2010. Bagi kebanyakan penonton awam yang sama sekali tidak mengetahui mengenai lingkungan ekonomi dan finansial dunia, film dokumenter kedua karya sutradara Charles Ferguson, Inside Job, mungkin adalah sebuah pembelajaran yang cukup sulit untuk dinikmati. Film ini sedikit berbeda dengan film-film yang lain. Film ini secara gamblang memaparkan dunia ekonomi Amerika yang sebenar-benarnya bisa dibilang kritik bagi pelaku perekonomian. Ketika sebuah krisis ekonomi terjadi, pihak miskinlah yang paling akan merasakan akibatnya, sementara mereka, para pelaku bisnis yang telah menjebak ribuan orang dalam kesusahan ekonomi, sama sekali tidak tersentuh dan tetap akan melangkah bebas untuk kembali melakukan kegiatannya. Film ini cocok buat kalian yang mau belajar ekonomi. Film ini berdurasi 1 jam 48 menit, bergenre crime dokumenter. It was just money. 4. Equity 2016. Equity adalah film Amerika yang diproduksi oleh Broad Street Pictures tahun 2016 bergenre drama thriller keuangan yang disutradarai oleh Mera Menon. Equity bercerita tentang seorang wanita bernama Naomi Bishop yang telah berpengalaman dalam bidang bankir investasi. Meskipun dirinya wanita, tapi kemampuan yang dimilikinya yaitu kemampuan dalam manajemen sell buy tidak bisa diragukan. Memang paling top dah. Ditambah lagi, Naomi kini sedang bekerja di Wall Street, perusahaan keuangan terbaik saat itu. Naomi yang bekerja di sana sangat senang dan bersyukur atas semuanya. Namun suatu ketika Naomi terseret dalam kasus korupsi yang membuat kebahagiaannya selama ini telah hilang. Hal ini merupakan titik terbawah dalam hidupnya. Sekarang Naomi harus bisa menalar segala yang terjadi di dalam kehidupannya. Film ini berdurasi 1 jam 40 menit. Did you leak this thing? You wearing a what? Be a dirty word.
5. Margin Call 2011. Margin Call adalah film drama independen Amerika tahun 2011 yang ditulis dan disutradarai oleh J.C. Kander. Margin Call menceritakan tentang jatuhnya perusahaan finansial terkemuka saat krisis keuangan global di tahun 2008. Kepala divisi manajemen risiko menjadi salah satu korban dari jatuhnya perusahaan tersebut. Padahal saat itu ia sedang mengerjakan sebuah riset keuangan besar. Sepeninggal manajer itu, manajer yang baru menemukan hasil yang mengerikan, di mana akan ada bencana finansial yang melanda perusahaan tersebut. Setelah itu, kepanikan pun muncul. Dalam waktu 36 jam, semua data-data perusahaan dicek dan diteliti. Para manajer dan peneliti-peneliti keuangan senior dilibatkan demi menghindarkan perusahaan dari keterpurukan. Di tengah pemeriksaan ini, banyak fakta-fakta mengejutkan yang ditemukan. Film ini banyak memberikan ilmu baru di dalam dunia perekonomian. Kalian akan diajarkan bagaimana mengatur perusahaan agar tidak terjadi kebangkrutan. Film ini berdurasi 1 jam 47 menit. I have expressed this reality to the executive committee and they understand. Too Big to Fail 2011. Film ini tayang pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Curtis Hanson. Film ini berisi tentang krisis finansial yang lagi-lagi terjadi pada rentang tahun 2007 sampai 2008 silam. Banyak sekali masalah yang diakibatkan oleh krisis keuangan 2008, termasuk keruntuhan perusahaan finansial kawakan Lehman Brothers. Too Big to Fail merupakan film yang mengamati secara mendalam bagaimana perusahaan yang dianggap mustahil untuk tumbang tersebut akhirnya benar-benar tumbang dan tidak bisa bertahan. Berbagai cara sudah diupayakan untuk menyelamatkan Lehman Brothers dan ekonomi AS, termasuk berbicara pada orang-orang yang paling berpengaruh di dunia keuangan seperti Warren Buffett. Meski akhirnya kejatuhan tetap tak terhindarkan. Film ini berdurasi 1 jam 39 menit dan bergenre drama. 7. Becoming Warren Buffett. Dalam dunia keuangan, siapa yang tidak kenal Warren Buffett? Ia pernah menjadi orang terkaya kedua di dunia. Dengan narasi investasinya, ia menjelma menjadi investor terkemuka di dunia. Ambisinya menjadi orang kaya digambarkan dalam film Becoming Warren Buffett ini. Film dokumenter ini menuturkan kisah mustahil tentang seorang laki-laki asal Nebraska yang terobsesi menjadi salah satu orang terkaya dan paling dihormati di dunia. Film ini menampilkan potret jujur seorang pria yang membantu cara pandang penduduk Amerika terhadap kapitalisme. Film ini mengajarkan tentang bagaimana membangun perusahaan, memecahkan skandal perdagangan, dan masih banyak lagi dalam dunia finansial. Film ini sangat cocok buat kalian yang mau membangun kekayaan dari investasi. Film ini berdurasi 1 jam 30 menit. He said, "You can do better than this." And just saying that. 8. The China Hustle 2017. Film dokumenter ini berkisah tentang para investor di Amerika yang ingin mengambil keuntungan dari pertumbuhan tinggi di China. Film ini akan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di China, legal ataupun ilegal, akan menemukan cara untuk melewati aturan bursa saham Amerika saat masih terdaftar. Film ini berdurasi 1 jam 22 menit dan tayang pertama pada tahun 2017. Alibaba's profit for the second quarter jumped some 179. Yeah, it's China. Is there something looming down the... They are going to do some great things. Thank you, Jack. 9. The Pursuit of Happiness 2006. The Pursuit of Happiness adalah film biografi drama Amerika Serikat tahun 2006 yang disutradarai oleh Gabriel Mancino. Dibintangi oleh Will Smith, Randy Newton, dan Jaden Smith, The Pursuit of Happiness diadaptasi dari kisah nyata pebisnis Chris Gardner. The Pursuit of Happiness menggambarkan perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Anjir, pengangguran. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan pialang saham yang menaiki Ferrari. Jika Chris ingin menjadi pialang saham seperti orang kaya tersebut, ia harus melakukan pendidikan selama 6 bulan yang bisa jadi pialang saham tanpa digaji. Demi impiannya, ia rela menjalani pendidikan. Selama pendidikan, ia dihantam banyak sekali masalah perekonomian yang menghimpitnya. Dari film ini, kita bisa belajar banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Cocok banget buat kalian yang lagi cari motivasi hidup. Film ini berdurasi 1 jam 57 menit. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You want something, go get it.
Period. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video lain dari channel ini. Jangan pernah berharap karena harapan ujungnya kekecewaan, anjay. See you in the next video and bye-bye.